kelas 10 MM3 di pagi hari ini yang cuaca mungkin agak sedikit mendung, tapi jangan lupa kalian tetap bersyukur kalian masih bisa beraktivitas untuk hari ini. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. 10 MM3 ya? Ya. 10 MM3 untuk keambilan siapa sekarang yang hadir? Berarti untuk MM3 hadir semua. Oke, siap. 1, 3, 5. Saya harus jumlahkan dulu nih, takut beda dengan jumlah. Ya, kita untuk absensi, alhamdulillah untuk kelas ini hadir semua. Untuk selanjutnya kita lanjut ke materi. Untuk pembelajaran kali ini dengan cuaca yang tadi sudah Bapak sampaikan, ya ada sedikit mendung, tapi kalian tetap harus semangat ya. Coba untuk IEL-nya SMK bisa? Siap ya? 1, 2, 3. SMK bisa. SMK bisa. Nah, jadi pembelajaran hari ini intinya kalian terus harus tetap semangat untuk mempelajari ini ada sedikit. Ini ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum ke materi ini ada beberapa materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu tentang apa kemarin itu? Bios. Bios itu apa? Yang dimaksud dengan bios? Apa nih? Jadi program independen. Kalau BIOS itu kemarin materi sebelumnya, materi yang sebelum kita bahas ke sini, BIOS itu adalah aplikasi yang tertanam di dalam apa? Di dalam chipset atau yang ada di dalam main. Nah itu materi yang kemarin kita bahas di minggu kemarin tentang tentang BIOS. Nah selanjutnya untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang menganalisis permasalahan pada perangkat keras komputer. Nah, mungkin kemarin kita sudah membahas apa sih yang dinamakan dengan hardware dan lain sebagainya. Di sini nanti kalian menjelaskan permasalahan perangkat keras. Yang kedua mendiagnosis permasalahan pada perangkat keras. Setelah itu kalian nanti melakukan perbaikan pada perangkat keras. Yang pertama bisa menganalisis kerusakan yang ada pada komputer itu apa saja. Yang kedua bisa merumuskan laporan perbaikan pada perangkat keras. Nah, dari materi ini nanti kalian bisa indikatornya. Indikator yang harus kalian capai itu ada 4: menjelaskan, mendiagnosis, menganalisa, dan merumuskan. Kalau di dokter itu kan menganalisis badan kita nih. Ini kamu penyakitnya apa nih yang diderita? Oh saya ternyata ada yang batuk aja. Ini kebetulan ada yang gini. Berarti batuk itu adalah penyakit yang didiagnosis dari tubuh seseorang. Nah nanti pada pembelajaran kali ini saya sudah siapkan perangkatnya. Ini ada 2 CPU dan ini ada 1 monitor. Nanti silakan kalian bagi kelompok. Dibagi kelompok seperti ini udah dibagi ya, kelompoknya udah dibagi. Nanti setiap kelompok menganalisis 1 CPU. Jadi kalian bongkar dulu, setelah itu kalian analisis kerusakan dari CPU yang 1 dan CPU yang kedua. Nanti untuk ngetesnya bisa kalian gunakan kabel power untuk mengetesnya. Paham? Nah, silakan kalian simak dulu video untuk menganalisis kerusakan pada komputer. Oh ya, sebelum kita melihat ke video, apa sih yang dinamakan dengan hardware? Iya, perangkat keras. Contohnya apa? Motherboard, prosesor, terus apa lagi? Power supply, terus memori. Memori itu terbagi menjadi 2. Yang pertama
dengan ROM. Kalau RAMA itu adalah random access memory, memori yang bisa mengakses data secara bukan permanen tapi sementara. Nah, silakan kalian simak dulu untuk videonya. Ini ada menganalisis langkah awal menganalisis kerusakan pada komputer. Nah, itu yang ditolakkan apa? Kabel power. Ini yang nempel di listrik itu apa namanya? Dipaskan ini. Nah, ketika ada beberapa perangkat, kalian buka dulu RAM-nya. Ini RAM-nya. Kalau di sini agak kurang jelas gambarnya, tapi nanti kalian bisa analisis dari sini. Ada ya?
Jadi si komputer itu nyala, sebentar tapi mati lagi. Iklan dulu ya. Benar. Di sini perhatikan dulu. Ketika kalian nanti mendeteksi kerusakan pada komputer, itu disarankan harus di situ jangan sampai disambungkan. Jadi nanti untuk mendeteksi kerusakan yang perangkat yang lain, kita cabut dulu lah kabel hard disknya. Tahu kan hard disk ya? Yang untuk penyimpanan ROM-nya. Supaya apa? Supaya kan kalau hard disk yang hard disk itu kan di dalamnya ada kepingan CD, jadi kayak CD itu kan untuk menyimpan data. Ketika si hard disk itu dimatikan, dihidupkan secara tidak normal, biasanya cepat rusak. Beda dengan SSD, mungkin udah menggunakan chip karena tidak sudah menggunakan kepingan, jadi beda. Nah, ini power supply. Nanti kalian cek dulu kayak power supply, kayak RAM, kayak hard disknya, dicek kenapa kok komputer ini bisa mati atau komputer ini bisa tidak berfungsi, apakah dari memori, apakah dari kipas pendinginnya mati. Itu kipas pendingin juga bisa kalian analisa. Kenapa sih kipas pendingin itu mati? Karena dia akan menyebabkan panas yang berlebihan pada apa? Pada prosesor. Kamu maskernya mana? Hah? Lanjut pakai masker. Ya. Jadi ketika kalian menganalisis kerusakan di dalam komputer itu sebenarnya banyak. Nah, ini kan ada power supply yang sedang dibongkar, terus ada memori yang sedang dibersihkan. Nah, kalau memori itu tinggal kalian gosok pakai apa? Penghapus untuk membersihkan, biasanya itu akan terdeteksi kembali. Kadang memorinya ada yang udah rusak, tapi ada yang butuh perawatan untuk pembersihan saja ada. Nah, ini nggak ada iklan. Lanjut. Nah, ini berarti menganalisis kerusakan itu paling utama yang pertama, apakah listriknya nyambung atau tidak, berarti dari power supply. Terus yang kedua, setelah nyambung, ini kok ketika dihidupkan mati lagi. Nah, apakah dari memorinya atau dari apa? Nah, ini untuk menganalisis kerusakan power supply. Yang keluar dari power supply arus AC atau arus DC? Arus DC. Kalau yang dari listrik, ini dari colokan, itu baru yang namanya arus AC. Kan dirubah. Kalau kalian membongkar ini arus AC semua, ya kesetrum semuanya. Jadi kalau arus AC itu kan beda tegangannya dengan arus DC. Itu bisa nanti kalian robah arusnya menggunakan menggunakan power supply. Nah, ini untuk mengecek power supply ini.
kipas itu kan di atasnya, di bawah kipas itu ada apa kemarin? Thermal paste atau yang disebut dengan balsam lah istilahnya. Itu fungsinya kan untuk apa? Menyerap panas daripada prosesor. Nah, iklan dulu bentar. Tadinya lupa bawa nomor dulu. Nah, ini juga tadi di bagian kipas itu bisa jadi si thermal paste-nya udah kering, jadi otomatis si prosesor itu cepat panas. Nah, solusinya nanti kalian carilah permasalahan yang ada di dalam komputer. Tapi sudah saya siapkan CPU-nya. Ini sudah dulu ya. Intinya ketika kalian menganalisis kerusakan komputer itu ada berbagai macam faktor ya. Ada berbagai macam faktor dari beberapa komponen yang ada di dalam komputer. Silakan nanti kalian berdiskusi menganalisis kerusakan yang ada pada CPU ini. Nanti ambil satu kelompok satu CPU. Setelah itu nanti saya bagikan untuk LKPD-nya. Di LKPD ini nanti kalian isi sesuai dengan analisis kerusakan yang ada pada CPU ini. Dan juga di bawahnya ada soal isian. Itu silakan setelahnya kalian nanti berdiskusi. Saya tunggu untuk tugasnya dikumpulkan. Ya, di per kelompok saja. Nah, itu LKPD-nya nanti silakan kalian isi dan untuk soalnya boleh kalian siapkan dan nanti kumpulkan. Ambil dulu deh CPU-nya setelah ini ambil satu. Satu kelompok satu ya. OP-nya cukup minimal yang ini. Kalau yang itu tinggal diputar aja. Ini tinggal diputar. Buka dulu CPU-nya dan kalian nanti analisis kerusakannya. Setelah itu kalian bisa simpulkan kelompok ini apa kerusakannya, kelompok ini apa kerusakannya. Soalnya dari CPU yang dua ini sudah saya analisis, ada satu komponen yang sengaja saya intinya dibikin rusak, bukan dibikin rusak, emang rusak. Cuman kalian supaya tahu, oh ini Pak kerusakannya ini, oh yang ini Pak ini kerusakannya ini. Sok silakan sambil praktek dan buka komponen-komponennya. Setelah itu kalau yang mau mencoba untuk dihidupkan boleh menggunakan perangkat yang lainnya. Buka pakai OB enggak? Yang cowok. Yang cowok boleh dibuka pakai OB dan nanti sambungkan ke aliran listrik dan nanti kalian mengetahui kerusakan apa yang terjadi pakai OB. Sambil berdiri. Ini dimasukkan pakai apa? Dari analisa ini bisa nanti kalian simpulkan. Ini coba jawabkan dulu ke aliran listrik dan juga coba kalian hidupkan komputernya. Setelah itu kalian bisa menganalisis kerusakan. Kelompok ini apa?
Nanti dari setiap kelompok kamu catat kerusakannya apa dan juga cara penanganannya bagaimana. Nanti dipresentasikan. Ya. Ini juga sama ya. Nanti kalian analisis kerusakan dari CPU apa, tapi nanti coba masukkan ke dalam monitor dari CPU-nya dan RAM-nya. Kalian bisa menganalisis kerusakannya dari apa. Ya, setelah itu nanti kalian bisa pastikan kerusakan dari CPU yang sudah kalian analisis. Gimana? Iya, sesuainya. Karena kita kan menganalisis kerusakan komputer. Jadi sama juga cara penanganannya harus bagaimana ketika sudah diketahui salah satu perangkat yang rusak, ya. Jadi jangan hanya menganalisis kerusakan ya, tapi sampai ke cara untuk penanganannya. Cobaan nilai di. Coba turunin sebentar. Nah, ini kan kalian sudah membongkarnya dan kalian akan mengetes. Nah, nanti kalau sudah diketahui salah satu komponen yang rusak, kalian kan nanti mengetahui kerusakannya apa. Nah, setelah itu kalian analisis bagaimana cara untuk memperbaikinya. Jadi kalau umpamanya harddisknya yang rusak, nah apakah harddisknya langsung diganti atau bagaimana lah. Intinya kalian harus bisa sampai ke menjelaskan untuk penanganan masalahnya. Paham? Ya, sok silakan. Emang dia benar. Silakan. Tombol. Ingat. Jadi dalam penanganan masalah nanti kalian analisis ada ya. Jadi masalah dari CPU ini apa? Setelah itu kalian coba dari ini ternyata masalah ini. Nah, setelah itu kalian cara penanganannya bagaimana? Nanti dipresentasikan di setiap kelompok. Jadi penerima harus ada tanggung jawabnya ketika kalian, oh ini Pak yang rusaknya komponen ini, oh ini cara perbaikannya. Nanti ada pertanyaan dari kelompok yang lain, silakan kalian tanya jawab. Cok, silakan. Bisa. Nyala tuh. Boleh Pak, itu Pak. Udah bisa? Kok nggak nyala? Nah itu kan nggak nyala. Kenapa bisa nggak nyala itu dari apa? Nah kalian analisis nggak nyalanya dari apa? Kalau emang dari memori, coba cabut dulu memorinya, coba kalian bersihkan. Setelah itu kalau nyala bisa kalian simpulkan. Nah coba hidupkan dulu CPU-nya, nyala nggak? Iya Pak. Coba. nyala. Udah. Udah nggak nyala. Cabut memorinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian kan bisa menyimpulkan kerusakannya itu pada memori. Nah, sekarang coba analisis kerusakan pada memori itu kalian harus ngapain dan bagaimana penanganannya. Sok, silakan diskusikan dengan temannya. Jadi kalau sudah dianalisis kerusakannya, kalian tinggal menganalisis penanganannya. Mau seperti apa? Silakan. Siap. Bahaya. Gandeng deh ini. Kalau memang itu rusaknya power supply, nanti kan kamu belum mencoba pakai monitor tuh. Nanti coba kita pakai monitor, pakai keyboard dan lain-lainnya, baru kalian ketahui kerusakannya itu dari apa. Ini kan baru bentar, nanti kemudian monitornya kalau ada satu, nanti kemudian sama yang lain. Ini udah dianalisis. Coba cabut monitornya, pindahkan ke kelompok yang sebelah. Itu memorinya ya. Kalau penanganan di dalam perangkat keras itu kan ada dua, ada pasif
kan. Bapak. Hah? Yang top gimana? Bagian yang ini yang kuning. Bukan yang ini untuk membersihkan. Di sini kan ada tak? Nah, top. Kalau slot memori itu kan ada yang bolongnya tuh. Kalian perhatikan bentar dulu. Kamu mau masukkan memori nih. Nah, ini kan ada. Nah, ini perhatikan antara memori dengan yang ada di motherboardnya supaya si slot itu mempan. Kalau udah masuk mah tinggal bunyi klak. Nah, udah. Juga kayak sini Tengah hitam udah coba masukkan powernya masukkan dan nanti kalian analisis. Tadi kalau power satu sudah bisa menganalisis kerusakan, ini kan baru dicoba. Tapi gimana? Komponennya di luar apa di sana? Ada bro. Komponennya di mana? dibenerin. Bener di luar. Udah bisa masukkan powernya. Kalau sudah dianalisis kerusakan dan juga cara penanganannya, silakan nanti kalian catat-catat saja bagian apa yang akan dipresentasikan supaya teman yang lain bisa mengetahui kerusakan dari situ ini. Ya. Kalau sudah tutup lagi aja. Posisi untuk VGA diperhatikan itu ada lekukannya beda dengan antara yang atas dengan yang bawah itu beda untuk VGA. Oh, boleh ditekan. Bisa kan? Langkah dekat. Ampun, banyak kemarin obat gantung. Udah, kalau sudah dianalisis, kerusakannya apa di kelompok ini? Belum, belum dijawab ya? Nanti ada yang mencatat dari kerusakan CPU ini, setelah itu dianalisis dan juga cara perbaikannya seperti apa. Ya. Sebenarnya kalau yang bawah itu jangan dibuka karena kan ini bagian motherboard. Kalau yang ini bagian untuk atasnya motherboard. Jadi kalau yang bawah jangan dibuka, udah atasnya aja satu dua. Gitu ya. Tadi kan di video tutorial juga kalian lihat yang dibukanya kan cuma yang di atas. Kalau yang di bawahnya nggak dibuka. Ya.
Sok silakan catat dulu analisis kerusakannya dan nanti siapkan untuk presentasi. Sudah. Nah, untuk kelompok ini sudah diketahui apa yang rusaknya? Di bagian satu. Di bagian Nah, pada bagian power supply ini nanti lah saya tanya nanti kalau kalian lagi presentasi. Ininya rapikan lagi. Setelah itu kalian catat analisa kerusakan dari CPU ini. Kalau sudah diketahui kerusakannya, silakan kalian siapkan untuk presentasi dari setiap kelompok dan alatnya beres lagi. Sambil ditulis-tulis dulu, kamu catatannya bawa kan? Buka dulu deh. Di catatan analisis beberapa kerusakan. Untuk yang di buku paket itu kan ada juga di penganalisis kerusakan halaman berapa ya? Ini buku paketnya belum saudara lupa. Rekor software perawatan ini. Oh ini 222. Nah, menyiapkan perbaikan peripheral dari mulai kalian menyiapkan obengnya, melakukan perbaikannya, dan juga mouse, keyboard, fan, dan lain sebagainya. Ya. Silakan. Ya, jadi penanganannya ketika sudah diketahui ini power supply, penanganannya bagaimana? Oh ya, untuk penggunaan tiptek atau teknologi, boleh kalian menggunakan perangkat kalian, handphone kalian untuk menganalisis kerusakan daripada perangkat yang sudah kalian analisis. Itu ya. Jadi intinya bebas berekspresi, yang penting penggunaan teknologinya tepat. Jadi jangan sampai kalian megang HP tapi malah Facebookan. Tapi kalian mencari informasi tentang kerusakan pada perangkat keras. So, silakan. Ya.
Nah ini untuk tabelnya bisa seperti ini, tanggal, nama komponen yang ini, gejala kerusakannya apa. Setelah itu tindakan yang harus kalian lakukan seperti apa. Ya. Boleh dibikin tabel, boleh hanya catatan-catatan saja. Ya. Cara penanganannya, modelan tadi kan udah dibongkar, ternyata yang rusak itu adalah tadi apa ini? Oh, supply. Nah, tindakan apa yang harus kalian lakukan? Kalau nama komponennya ini bisa banyak, nama komponen yang kalian analisis. Nama komponennya bisa banyak, ada RAM, hard disk, ada motherboard. Tapi gejala kerusakannya bisa di sini baik. Nah, pas di power supply itu tidak ada kerusakan. Tindakannya seperti boleh dibuat tabel atau catatan juga nggak apa-apa. Penting bisa dijelaskan. Hah? Iya.
siap? Nah, kelompok mana dulu? Bentar. Kelompok ini dulu. Boleh. Bentar, silakan. Untuk presentasi, Bapak harapkan nanti dari satu kelompok dengan kelompok yang lainnya ada intinya kalian ada yang saling bertanya atau apalah. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, nanti boleh ya Bapak yang menjawab. Untuk presentasi siapkan materi dari yang sudah dianalisis tadi, yang sudah dianalisis kerusakannya. Nanti ada yang bagian moderator, ada yang bagian untuk menjelaskan materinya, dan juga ada bagian yang untuk menjawab. Ya. Sudah siap? Oh ya, sebelum ke presentasi, perhatikan dulu. Perhatikan di sini. Sebelum presentasi, kita biar semangat lagi lah kayak tadi. SMK bisa? SMK bisa. Nah, silakan untuk presentasi mau kelompok satu dulu atau kelompok dua, terserah. Kita kelompok satu dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa sambil berdiri boleh? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang akan dibacakan oleh Wahyu Yandia kepada kalian. Nama komponen fungsi power supply dalam kerusakan A. Komputer tidak bisa hidup-hidup dan semua indikator tidak menyala. B. Kipas pada power supply tidak jalan. C. Pada saat komputer dihidupkan tetap tidak ada reaksi sama sekali. Dan D. CPU sering mati sendiri selang beberapa waktu digunakan. Cara memperbaiki power supply yang rusak. Pertama, kita lepaskan kotak power supply dari casing akan menggunakan memeriksa rangkaian elektronik dan melepaskan seluruh kabel dari elektronik. Bersihkan bekas led untuk memeriksa koneksi kabel dengan bos. Periksa jika ada kebocoran di sisi ini. Periksa push pada masukan DC fault dari sumber listrik keluar. Lepaskan push tersebut dari soketnya dan untuk hubungan kuat. Jarum Wahem meter harus menunjukkan nilai sekitar 0 Wahem, yang berarti push tersebut masih baik. Jika Wahem meter menunjukkan angka yang akan rendah, berarti push sudah putus harus diganti baru. Jangan melakukan sambungan kawat pada push yang putus, karena batas harus seharusnya mungkin sambungkan kawat pada jika push baik atau sudah diganti baru, tapi masih juga tidak dapat menggunakan tegangan besi. Maka lanjutkan dengan memeriksa transistor power circuit untuk SC34922 yang bertugas sebagai kendali daya secara CVS. Lepaskan dua transistor tersebut dari PCB dan lakukan pemeriksaan kondisi masing-masing dengan multimeter. Bila salah satu transistor rusak, untuk menggantinya sebaiknya keduanya diganti dengan transistor baru. Berarti karakteristik terjamin dan symmetris. Ketidakseimbangan karakteristik dua transistor ini menyebabkan gangguan stabilitas tegangan DC yang dikeluarkan oleh power supply. Lepaskan diode brighted atau 4 buah diode perata yang langsung mendatangkan arus listrik AC pada bagian masukan. Periksa kondisi diode ini dengan multimeter karena sering terjadi salah satu diode yang bocor atau hubungan singkat, sehingga arus listrik AC ikut masuk ke rangkaian switching. Bahkan jika tingkat kebocoran diode ini sangat besar, maka trafo switching ini akan meleleh, kawatnya terkelupas dan terhubung singkat. Kerusakan ini yang paling fatal. Periksa juga transistor pembangkit pulsa power on reset. Jika kapasitor transistor yang terdapat pada rangkaian basis transistor tersebut, jika rangkaian tersebut ini bekerja dengan baik, maka seluruh hasil regulasi tegangan DC akan direset oleh pembangkit PWM dan akibatnya power supply tidak mengeluarkan DC sama sekali. Karena power supply komputer umumnya bekerja dengan temperatur yang lebih tinggi dari ruangan, maka ada kemungkinan karena panas yang berlebihan menyebabkan solderan kaki-kaki komponen ada yang terlepas. Periksalah seluruh solderan pada PCB power supply. Lebih bagus lagi, pastikan hubungannya diperbaiki dengan jalan disolder ulang dengan timah yang lebih lunak, sehingga hubungan kabel atau tali komponen yang mungkin longgar dapat dijamin bersambung kembali
dan umumnya power supply akan dapat bekerja dengan baik. Komponen aktif yang pengetesan tidak dapat dilakukan dengan multimeter adalah ICTR 494 yang bertugas sebagai pembangkit BBM untuk mengendalikan transistor power switching bekerja. IC ini hanya dites dengan membandingkan terhadap IC yang memang pada power supply yang lain yang sebelumnya. Dalam proses pemeriksaan dan pergantian komponen yang rusak sudah diganti keseluruhan, maka cobalah power supply dihidupkan dan memasang ban berupa display tidak. Periksalah apakah kipas yang berputar, ukuran tegangan kabel warna kuning plus 12, merah plus 5, biru negatif 5, biru negatif 12, dan orange spot terhadap kabel warna hitam gold. Bila parameter tegangan pada kabel-kabel tersebut sudah benar, matikan power supply dan gantilah bebannya dengan memperkuat atau beban lengkap seperti semula. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk kelompok 2, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk kelompok 1 pertanyaannya, komponen-komponen apa saja yang mendapat distribusi aliran listrik dari power supply? Baik, pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Nesa. Komponen yang membantu saluran arus listrik adalah harddisk, motherboard, CPU, prosesor, dan lain-lain. Tegangan yang apa tadi? Yang membutuhkan arus listrik. Ada apa saja? Harddisk, motherboard, CPU, prosesor, dan lain-lain. Dan berarti itu komponen yang diisi aliran arus listrik dari power supply. Berarti kelompok 1 ini yang rusak adalah power supply. Nah, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya untuk kelompok 2. Silakan pertanyaan berikutnya. Apa penyebab power supply rusak dan apa yang terjadi jika kipas pada power supply mati? Untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Nesa. Terdapat pada power supply dan mungkin yang paling sering terjadi adalah karena elektrolit, kondensator, atau elektrolit. Pada power supply terdapat bisa rusak. Jika kipas pada power supply mati, maka komputer akan nyala. Komputer akan tetap nyala tapi baru. Setelah itu tentang kerusakan pada power supply. Berarti pertanyaan dari kelompok 2 itu kalian sudah analisis semua ya di sini dan sudah dicatat. Ya baguslah. Intinya kalian sudah menganalisis tentang kerusakan pada power supply. Jadi ketika ada pertanyaan dari kelompok sebelah tentang power supply, kalian sudah tahu ini permasalahannya ini. Betul ya? Silakan. Oh, ada pertanyaan lagi dari kelompok 2. Silakan. Apa yang kalian ketahui tentang fungsi dari konektor power supply? Konektor power supply. Silakan. Ada yang mau jawab? Untuk pertanyaan yang ketiga dijawab oleh Fadila. Setiap konektor memiliki bentuk yang berbeda untuk berbeda. Adapun konektor tersebut adalah 1. Konektor ATX konektor atau WP pada daya mengubah. Konektor jenisnya memiliki dua macam bentuk, daya yang 20 pin dan ada 24 pin. Pada dasarnya keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sumber daya utama pada motherboard. Namun pada konektor
analisis ternyata di dalam CPU yang ada di kelompok 1 yang rusak adalah power supply. Nah, silakan lanjut ke kelompok 2 untuk menganalisis kerusakan pada CPU yang ada di kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisa dari kerusakan yang terjadi dalam CPU. Untuk analisa dalam teriak, silakan. Ciri-ciri RAM rusak. 1. Komputer terasa lambat. 2. Terdengar suara bug. 3. Menyalakan komputer. 3. Komputer sering terus loading. 4. Kadang aplikasi susah dijalankan. 5. Komputer sering restart dengan sendirinya. 6. Kapasitas RAM tidak sesuai. 7. Muncul error ketika menginstal aplikasi. 8. Komputer mengalami blue screen. 9. Layar komputer tidak tampil apapun atau gelap. 10. RAM mudah panas. 11. Komputer mati total. Cara mengatasi RAM yang rusak. Periksa posisi RAM apakah sudah terpasang dengan benar pada motherboard komputer. 2. Pastikan slot RAM tidak mengalami kerusakan. Jika ada beberapa slot RAM yang kosong, coba pindahkan RAM ke slot yang lain. 3. Bersihkan cooling RAM. Jika terdapat buku pada cooling RAM bisa menyebabkan slot tidak bisa membaca keberadaan komponen pada sistem. Penyebab RAM bermasalah adalah panas yang berlebihan sehingga dapat merusak komponen komputer. Terkadang komponen dapat terlalu panas atau bahkan panas dari suatu komponen dapat menyebabkan kerusakan pada komponen lainnya. Ini adalah alasan paling umum di balik RAM yang rusak. Tips cara merawat RAM komputer. Siapkan penghapus kertas dan kuas, cabut kabel power dari arus listrik, cabut RAM, bersihkan tempat melekatnya RAM dengan kuas. Jika RAM tidak terbaca, bersihkan menggunakan penghapus kertas, gosok bagian tembaga berwarna yang digunakan untuk menempelkan pada motherboard sampai bersih. Baik, itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk kelompok 1, silakan untuk bertanya. Baik, bagaimana cara kerja memori pada komputer dan apakah performa dari sebuah komputer hanya berasal dari RAM? Untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Rima. RAM berfungsi sebagai otak dalam komputer yang bertindak melakukan pembacaan data dengan mempercepat kinerja dan prosesor. RAM dapat bekerja dengan cara membaca dan menulis data secara cepat, dapat memungkinkan akses penyimpanan dan pengambilan data dan hard disk dengan cepat. Tentu tidak, karena dalam CPU terdapat banyak macam-macam hardware yang saling bekerja sama untuk memberikan performa terhadap monitor. Apakah ada lagi? Pertanyaan berikutnya, silakan. Baik, apa kelebihan dan kekurangan dengan adanya memori pada komputer? Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Nurul. Kekurangan dan kelebihan memori pada komputer. Kekurangan: 1. Penerapan yang cukup sulit. 2. Tidak cocok diterapkan pada hard disk. Kapasitas rendah. 3. Data dapat hilang, memori rusak atau terkena virus dan sebagainya. 4. Harga terlalu mahal menurut golongan masyarakat menengah ke bawah. Kelebihannya: 1. Dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis. 2. Membuat penyimpanan data sehingga tidak memerlukan banyak tempat. 3. Memori seperti harddisk mudah dibawa kemana-mana. 4. Bentuk, jenis, kapasitas, dan ukuran beragam sesuai yang kita butuhkan. Itu tentang apa tadi nih? Tentang apa? Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan. Memori. Tidak ukuran, berarti salah ya. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya, silakan. Oh ada, masih ada. Dan pertanyaan ketiga adalah apa yang akan terjadi jika komputer tidak memiliki
Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Rena. Ketika dihidupkan hanya layar hitam yang muncul. Gimana kan tadi jawabannya? Ketika dihidupkan hanya layar hitam yang muncul. Berarti ketika tidak dipasang memori. Berarti memori itu adalah perangkat yang paling kita lihat. Ada lagi silakan. Cukup. Jika cukup, saya tutup presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2, Bapak rasa cukuplah. Intinya kalian sudah bisa menganalisis kerusakan dari kedua CPU ini, baik itu dari kelompok 1 ataupun dari kelompok 2. Dari analisis kerusakan, di sini dari kelompok 1 diketahui yang rusak itu adalah power supply. Dari kelompok 2 yang rusak itu adalah bagian memori. Nah, dari kedua perangkat ini yang kalian analisis sebenarnya itu kan ada banyak perangkat di dalamnya atau perangkat keras yang ada di dalam CPU. Terutama mungkin ada memori, ada hard disk, apalagi ada motherboard, terus apalagi ada heatsink, ada prosesornya. Itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Nah, dari setiap komponen itu kalian sudah menganalisa permasalahan dari setiap CPU atau setiap perangkat. Tadilah ditemukan, Pak, yang ini rusaknya bagian apa? Power supply. Kalau yang ini bagian rusaknya bagian memori. Nah, sebenarnya tadi banyaklah. Nanti kita lihat bagian-bagian apa saja yang bisa kalian pelajari atau yang bagian apa saja yang bisa kalian analisis daripada kerusakan pada komputer. Nah, sebelum kalian mengetahui kerusakan pada komputer, pertama kalian harus mengetahui dulu beberapa pendiagnosisan kerusakan. Yang pertama ada power on-cell test. Ini fungsinya untuk mengecek fungsi komponen pendukung. Terus yang kedua, POS dilakukan fisik pada saat booting. Booting itu yang termasuk ke dalam BIOS. Nanti kan dilihat dulu apakah yang rusaknya. Yang ketiga, jika PC mengalami suatu masalah dapat terdeteksi gejala kesalahannya. Ini tadi. Yang keempat, PC akan memberikan pesan atau peringatan kesalahan pada suara atau tampilan visual. Jadi CPU itu dapat menampilkan pesan suara ataupun menampilkan tampilan berupa visual. Nah, kalau visual mungkin yang ditampilkan ada di dalam monitor. Kalau suara itu biasanya dihasilkan daripada BIOS yang ada di dalam motherboard. Ada bit 1 nanti rusaknya apa, bit 2 rusaknya apa. Nah, coba perhatikan. Nah, ini force on-cell test ini dilakukan saat komputer dihidupkan dan mulai booting. Booting itu ketika komputer mulai nyala ya. Pertama, lampu power hidup dan kipas kerja. Nah, yang kedua, secara otomatis dilakukan reset terhadap kerja CPU. Yang ketiga, pengecekan terhadap BIOS dan isinya. Apakah di BIOS itu ada hard disknya, ada memorinya, dan lain sebagainya. Di sana kan nanti terdeteksi. Yang ketiga, pengecekan terhadap CMOS. Baterai CMOS itu ada di dalam setiap CPU yang ada di dalam motherboard. Yang keempat, cek CPU atau timer kendali, memori akses langsung, dan memori modul. Yang keempat, cek input output. Input output ini kayak mouse, keyboard, outputnya kayak monitor ataupun infocus. Jadi apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak? Jika ada suatu prosedur POS yang tidak berhasil dilewati, maka personal komputer akan menerima pesan peringatan pada kesalahan dari force or setup test, gitu ya. Nah, terus begini ya. Ini dari BIOS, kemarin materi yang kemarin, dari BIOS itu akan diketahui beberapa kerusakan
komputer. Makanya materi kemarin kenapa dipelajari dulu tentang BIOS supaya kalian tahu, oh ini BIOS itu untuk mendeteksi kerusakan juga. Jadi dari setiap BIOS itu akan berbeda mengetahui atau diagnosisnya. Di sini contoh ada BIOS Word BIOS. Pertama, dia akan mengeluarkan suara satu kali pendek. Nah, maka yang didiagnosis PC dalam keadaan baik. Jadi kalau cuma sekali, berarti PC-nya itu ataupun komputer dalam keadaan baik. Yang kedua ada satu bit panjang. Nah, ini yang dialami tadi oleh kelompok 2. Keluarlah bit panjang, maka yang rusak itu adalah memori. Ingat ya, BIOS-nya berbeda, gejalanya pun berbeda, ataupun diagnosisnya juga berbeda. Ngerti nggak? Jadi ketika BIOS itu jenisnya berbeda, otomatis yang dialaminya juga pasti berbeda. Kalau manusia mungkin saya dengan kalian itu ketika saya batuk, ternyata batuk saya itu tersendat kadongdong, esek kadongdong. Beda dengan batuknya si siapa? Nah, itu pasti gejalanya berbeda. Nah, itu yang disebut dengan BIOS. Ketika BIOS-nya punya saya dengan punya si Dian, itu akan berbeda. Nah, maka di sini gejala dan diagnosis setiap BIOS-nya itu pasti berbeda. Ada satu bit panjang, 3 bit pendek, ini kerusakan pada VGA. VGA itu adalah Visual Graphic Adapter untuk menampilkan kepada layar monitor. Terus ada bit terus menerus, ini kerusakan pada memori video atau kerusakan pada modul memori video, sama ya. Selanjutnya ini gejala pada Word BIOS, kalau yang ini gejala pada AMI BIOS. Tadi kan jenis BIOS-nya ada 2, ada Word juga AMI. Kalau yang AMI itu 1 bit pendek, itu RAM-nya gagal pada merefresh, berarti kerusakan pada DRAM atau memori. 2 bit pendek, ini sirkuit gagal mengecek keseimbangan DRAM, intinya memori. Terus yang ketiga, 3 bit pendek, biasanya BIOS gagal mengakses memori 60 KB pertama. Ada 4 bit pendek, timer pada sistem gagal. Pokoknya ini silakan nanti saya bagikan materinya, dan nanti kalian bisa menganalisis kerusakan pada komputer dari BIOS ini sendiri, dari bunyi yang dihasilkan dari komputer. Pak, ada pertanyaan kemarin itu di kelas kemarin, Pak, kalau CPU saya tidak berbunyi, yang ada dia cuman hilang aja, nggak ada layar di monitor, nggak ada bunyi dari CPU. Biasanya setiap CPU itu berbeda. Ada yang dipasang speaker di dalam di dalam motherboardnya, ada yang speakernya sudah tidak aktif atau rusak, itu biasanya tidak diketahui. Maka kalau kerusakan komputer itu, kalau lebih enak mah itu ada yang namanya speaker yang ada di dalam motherboardnya, supaya kita tahu, oh ini yang rusak itu bagian memorinya, oh ini yang rusak ini bitnya 3 kali, berarti BIOS-nya gagal untuk merefresh ke 60 KB. Jadi kalau di dalam CPU tidak mengeluarkan suara, itu ada kemungkinan di CPU-nya tidak ada speaker untuk mengeluarkan suara tersebut. Paham? Biasanya cuma ngomong ya. Terus selanjutnya ini ada Word BIOS, tidak ada bit, PC rusak. Jadi tidak ada bit mah berarti tidak ada gejala apapun. Berarti PC rusak, car monitor atau RAM-nya tidak terpasang. Berarti yang tadi yang dijelaskan. Pak, tadi pertanyaan dari kelompok 1, kalau CPU-nya tidak dipasang memori, apa yang terjadi? Nah ini tidak ada bit atau tidak ada suara dan ngeblank monitor tidak tampil, berarti betul jawabannya. Terus ada 1 bit pendek, ini dalam keadaan baik, 1 bit terus menerus, disikat atau RAM-nya tidak terpasang. Terus ada bit pendek, PC rusak, monitor RAM tidak terpasang. 1 bit panjang, bit pendek masalah pada motherboard. 1 bit panjang, 2 bit pendek itu masalah pada VGA. Nah, kalau bisa itu setiap bunyi yang ada di sini dari gejala kalian hafalkan biar kalian tahu, oh ini kerusakan apa.
biar nanti kalian jadi dokter komputer. Kan kalau dokter juga yang dianalisis itu data kalian kan ya, ini detak jantungnya berapa detik, dalam 1 detik itu berapa kali denyut. Oh ini ternyata kerusakan pada motherboardnya. Bisa kan seperti itu ya? Oh ternyata di sebelah kanan, oh ini ternyata dompetnya lagi kekurangan uang. Itu hanya ini saja ya. Jadi dokter juga sama, dia menganalisis gejala setiap penyakit yang ada di dalam manusia dari denyut nadi ataupun jantung yang berdetak. Kalian juga menganalisis kerusakan pada komputer itu dari suara yang dihasilkan daripada BIOS tersebut. Kalian ada bip 1, umpamanya oh ini berarti normal. Ada bip pendek, berarti ini dalam keadaan baik. Terus ada 1 bip panjang, 1 bip pendek, masalah pada motherboard. Nah, itu sama. Manusia dengan komputer itu sebenarnya beda tipis lah. Ternyata ini juga kan buatan manusia ya, tapi untuk menganalisa ini dari BIOS kalau komputer. Selanjutnya ada penyimpangan, ini menganalisis penyimpangan fungsi input output. Ini sama saja. Ini komponen monitor, komponen yang rusak ketika monitor, gejala permasalahannya mati, blank, menampilkan gambar tidak proporsional, warna tampilan tidak sesuai aslinya. Terus kalau rusaknya motherboard, CPU-nya mati, terus komputer cepat panas atau hang, kinerja komputer lambat, tidak dapat di shutdown. Komputer selalu meminta setup CMOS, berarti yang rusak adalah motherboard. Terus port peripheral atau PTI, port itu yang di bagian belakangnya. Ini yang di sini. Ketika ada portnya yang rusak, dari port-port yang rusak, gejalanya apa itu? Yang pertama, tidak mencetak printer, tidak dapat melakukan hubungan komunikasi, intinya tidak tersambung. Ada port serial, ini mouse mulai server tidak dapat digunakan. Ini banyak nih. Selanjutnya ada port GIM, ada port USB, ini port-port yang di belakang ya. Ada VGA, kalau VGA rusak, CPU mati, gambar kacau atau biasanya ada yang berwarna-warni, ada settingan tidak maksimal, tidak dapat mengakses program tertentu. Jadi kalau programnya harus VGA-nya dengan ukuran sekian, ternyata VGA-nya rusak, biasanya tidak dapat diakses. Akses grafik lambat, jadi dapat memperlambat kinerja pada komputer. Ini RAM, tadi yang dialami oleh kelompok 2. Berarti CPU-nya mati, memori yang terbaca tidak sesuai. Pokoknya memori itu RAM-nya tadi berapa giga yang di kelompok 2? 2 atau 4? Hah? Ada 4 ya, atau 3. Berarti kalau RAM-nya rusak, itu memori yang terpasang tidak sesuai dengan pos yang ada. Program melambat. Nah kalau prosesor rusak, itu kalau prosesor kan otak inti pada komputer, kayak manusia saja. Kalau udah otaknya rusak, udah dia tidak bisa gerak ke sini, gerak ke sana. Kadang ada yang tidak rusak, ada yang koslet sedikit, biasanya dia jalan di pinggir jalan. Betul nggak? Nah manusia juga sama. Kalau prosesornya rusak, udah dia ngomongnya kacau, udah ke sana ke sini. Itu gejala yang dialami oleh prosesor. Tapi kalau prosesor di dalam CPU, gejalanya CPU-nya mati, prosesor cepat panas, prosesor sering hang. Hang itu ngahulang baik. Nah kalau manusia juga kalau prosesornya udah rusak, banyaknya ngahulang pinggir jalan. Bener nggak? Kalian pernah lihat nggak orang gila? Nah berarti prosesornya sudah rusak. Harus diganti. Sama prosesor juga. Selanjutnya ada chip BIOS. Nah kalau chip BIOS itu yang ada di dalam motherboard. Kalau chipnya sudah rusak, itu biasanya CPU mati, tidak dapat booting, tidak dapat melakukan identifikasi hardware. Jadi chipnya, kalau chip BIOS sudah rusak, biasanya udah CPU motherboardnya harus diganti satu paket itu. Ada hard disk. Kalau hard disk rusak,
ini gejalanya tidak terdeteksi BIOS. Yang pertama, yang kedua tidak dapat booting. Yang ketiga cepat scan, yang keempat akses program lambat. Pokoknya gini, kalau kalian punya laptop itu mulai ngehang, mulai lambat, ada kemungkinan harddisknya rusak. Tapi rusak itu ada dua kemungkinan juga. Ada rusak permanen, ada rusak hanya sistem operasinya saja yang ada di dalam. Paham? Nah ini ada banyak, masih banyak, dan ini ada keyboard, mouse, speaker. Kalau speaker mah gampang lah, dia tidak akan keluar suara atau speaker mati. Ada mouse juga tidak bisa terdeteksi. Nah modelan ini kan mouse masih bisa digunakan. Pak ini kok mouse-nya bisa jarak jauh? Ini menggunakan wireless. Mouse itu ada dua ya, ada yang kabel, ada yang near kabel. Keyboard juga sama, ada yang kabel, ada yang near kabel. Karena udah banyak jarang yang menggunakan kabel karena ini enak, kita bisa akses kemana saja, bisa ngetik dari mana saja, gitu ya. Tuh, selanjutnya ini masalah eksternal. Eksternal itu selain daripada yang ada di CPU, berarti kayak printer, TV tuner, modem, scanner, dan lain sebagainya. Nah, nanti LKPD-nya udah kalian isi dan nanti silakan tinggal dikumpulkan. Tadi monitor, tadi sudah ya? Sudah, ini sama saja materinya. Nah ini dramatik. Ya. Sudah? Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi kabel itu apa? Perangkat keras. Tadi gejala yang dihadapi di kelompok satu apa? Power supply. Kelompok dua tentang memori. Jadi memorinya rusak. Nah, dari berbagai permasalahan yang tadi saya jelaskan, kalian hanya menganalisis karena CPU-nya kebetulan yang rusaknya cuma power supply dan memori. Silahkan nanti untuk kedepannya kalian bisa menganalisis berbagai permasalahan yang ada pada perangkat keras, baik itu dari RAM, dari motherboard, dari chip BIOS-nya, dari hard disk, dari power supply, terus dari kabel powernya sendiri. Kalian harus menganalisis, Pak, ini kok nggak nyala-nyala? Jangan langsung menganalisis ke dalam power supply-nya, tapi coba lihat kabel powernya betul atau tidak. Udah kabel power betul, kalian lihat lagi di colokannya. Oh ini colokannya nggak ada listriknya. Coba kamu pegang aja dulu, kalau nyetrum berarti bagus. Gitu ya. Jadi menganalisis itu tidak hanya di dalam CPU, ternyata faktor eksternal juga banyak. Dari mulai listriknya, colokan terminalnya, dari kabel powernya, baru masuk ke sini. Di sini masuknya ke dalam power supply. Oh ini power supply-nya udah betul. Ternyata yang rusaknya memori, yang rusaknya motherboard, yang rusaknya CPU-nya, prosesornya. Jadi menganalisis perangkat keras komputer itu ada banyak hal yang kalian harus analisis. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kalian bisa menganalisis perangkat-perangkat yang ada pada komputer dari mulai apa tadi? CPU, dari mulai hard disk, dari mulai memori, dari mulai motherboard, dari mulai power supply, pokoknya perangkat yang ada di dalam komputer. Kalian harus analisis kerusakannya satu persatu. Jadi jangan sampai analisisnya salah. Yang rusak power supply, tapi yang diganti adalah motherboard. Itu kan menerima salah fatal ya. Apalagi motherboard itu komponen kedua yang termahal setelahnya prosesor. Prosesor mungkin nomor satu, walaupun kecil harganya mahal. Tapi setelah prosesor ada motherboard, ada VGA juga. Tergantung speknya juga sih. Ada yang speknya RAM-nya kecil, otomatis harganya murah. Nah, jadi kesimpulan untuk materi hari ini, kalian bisa menganalisis. Saya harapkan kalian bisa menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada,
dicukupkan sekian, nanti dipimpin doa, silakan komputernya bereskan, dikembalikan lagi ke lab, dan nanti kita langsung pulang. Sok silakan. Musiknya beres. Ya, silakan pimpin doa dan pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah.